MGA. Bab 455 ledakan hebat yang mengejutkan. Bu. Akan turun hujan. Cepat bawa pakaiannya kembali. Di lokasi tertentu di Provinsi Sui, seorang gadis, di halaman, berteriak keras. Apa yang kamu berteriak secara acak? Anda berbohong kepada ibu lagi. Langit cerah untuk 10.000 mil. Di mana hujan akan turun? Setelah seorang wanita setengah baya keluar dari sebuah rumah. Dia mengangkat kepalanya, memandang ke langit yang cerah, lalu menatap kembali ke arah anaknya dan dengan marah memarahi. Aku tidak, Bu. Lihat, lihat, ini benar-benar akan turun hujan. Pasti ada hujan di awan hujan yang begitu besar. Gadis itu melompat dan melompat ketika dia menunjuk ke belakang wanita itu dengan wajah yang dipenuhi dengan keluhan. Wanita itu menoleh setengah percaya dan setengah ragu. Tapi dia menemukan ke arah lembah Dewa Pedang. Awan hitam gelap memang muncul. Pada saat itu, wajah wanita itu sangat berubah karena dia mengetahui bahwa awan hitam itu benar-benar aneh. Sangat aneh. Awan hitam itu sangat hitam, sehitam tinta. Area yang mereka ambil juga sangat besar. Itu benar-benar menutupi wilayah di kejauhan dan tidak bergerak. Itu tinggal di tempat itu. Itu menggeliat, seperti monster besar, menyeramkan dan menakutkan. Ketika seseorang melirik, tulang punggung mereka akan terasa menggigil dan mereka menjadi sangat tidak nyaman. Tiba-tiba, dari halaman di dekatnya, pekikan seorang wanita terdengar, berteriak, apa itu? Sangat menakutkan, petik 2. Bu. Segera setelah, dari halaman lain, tangisan seorang anak lelaki terdengar ketika dia menangis untuk ibunya dengan air mata. Awan kecil, jangan lihat, cepat kembali ke rumah. Melihat situasi itu, wanita yang tidak berkultivasi juga takut. Dia tahu bahwa orang-orang di sekitarnya ketakutan oleh awan berwarna hitam. Jadi, dia menggendong gadis kecil itu, memasuki rumah, dan bahkan tanpa membawa pakaian itu kembali. Dia menutup pintu, jendela, dan bahkan menguncinya. Pada kenyataannya, semua orang di dalam lingkaran 1000 mil dari lembah Dewa Pedang melihat awan hitam. Awan hitam itu terlalu aneh. Belum lagi rakyat jelata yang belum pernah berkultivasi sebelumnya. Bahkan ketika beberapa ahli dengan kultivasi tinggi melihat awan hitam, mereka mengerutkan alis mereka dan sangat gelisah. Bagaimana ini terjadi? Chu Feng ini sebenarnya sangat menakutkan. Aura ini, saya tidak tahan lagi. Petik 2. Tiba-tiba, kaki seseorang lemas dan berlutut di tanah. Aura Chu Feng semakin kuat dan lebih kuat dan hampir menelan seluruh wilayah di tempat itu. Meskipun dia tidak sengaja menekan siapapun, orang-orang masih tidak bisa bertarung melawan aura. Segera setelah itu, sejumlah besar orang mulai berlutut di tanah. Beberapa orang pingsan. Dan ketika orang-orang pingsan, mereka bahkan bergerak-gerak di tanah. Chu Feng, ada apa? Apakah kamu baik-baik saja, Chu Feng? Cepat dan jawab aku. Jangan menakuti aku. Petik 2. Saat itu, bahkan Ziling panik. Dia adalah yang paling dekat dengan Chu Feng. Dan juga orang yang bisa merasakan betapa menakutkannya Chu Feng saat ini. Jika seseorang bertanya seberapa mengerikan Chu Feng pada saat itu, bahkan sebagai tubuh surgawi, dia merasa sangat cemas karena kekuatan surgawinya sedang gelisah-gelisah, seolah-olah merasakan gangguan kekuatan Chu Feng. Yang paling penting adalah bahwa ini adalah pertama kalinya Ziling merasakan agitasi kekuatan surgawinya. Tapi dia bahkan lebih khawatir karena dia menemukan bahwa tidak hanya mata Chu Feng berubah, seluruh orangnya tampaknya telah berubah. Dia tampaknya bukan Chu Feng yang dia kenal. Dan dalam kenyataannya, sejak Chu Feng berubah, dia hanya memelototi leluhur tua jauh dari lembah Dewa Pedang dan bahkan tidak melirik Ziling. Asteris tak asteris. Tiba-tiba, Chu Feng pindah. Dia mulai bergerak maju, berjalan perlahan menuju nenek moyang lembah Dewa Pedang. Saat dia berjalan, dia berbicara. Suara seperti guntur bergema di seluruh negeri itu. Akan ada suatu hari, ketika langit ini hancur karena saya, ketika tanah ini runtuh karena saya, ketika matahari, bulan, dan bintang-bintang berubah karena saya. Petik 2. Jika hari itu, yang kucintai tidak ada lagi di sini, maka aku akan membuat orang dunia ini mati bersamanya. Ledakan. Saat Chu Feng berbicara, kilat di sekitar tubuhnya mulai melonjak kemana-mana dan awan hitam di langit mulai sangat cepat berputar. Semburan angin kencang memaksa orang untuk tidak bisa membuka mata mereka. Orang-orang dengan penanaman yang sedikit lebih kuat baik-baik saja. Tetapi bagi yang dengan budidaya yang sedikit lebih lemah, mereka tidak dapat menahan kekuatan angin. Dan seperti orang-orangan sawah, mereka tertiup angin dan bergerak kemanapun angin membawa mereka. Asteris gemuruh 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 asteris. Tenaga angin semakin kuat dan kuat. Bahkan istana lembah Dewa Pedang yang dibangun oleh bahan-bahan khusus mulai runtuh dan hancur. Wilayah tanah di tempat itu tenggelam dalam kekacauan dan teriakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di tempat itu.
Chu Feng, petik 2. Pada saat itu, Ziling awalnya ingin lebih dekat dengan Chu Feng. Tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa karena kekuatan angin bertiup karena Chu Feng. Semakin dekat dia, semakin kuat kekuatannya. Meskipun dia terus memancarkan lapisan aura ungu dan kekuatan surgawinya semakin kuat, dia masih tidak bisa mendekati Chu Feng. Junior Chu Feng, kamu baik-baik saja? Sial, angin sialan ini, petik 2. Pada saat yang sama, Zhang Tianyi tidak menyadari bahwa angin datang dari Chu Feng dan dia bahkan berpikir bahwa Chu Feng dalam bahaya. Dia juga mencoba yang terbaik untuk mendekati Chu Feng. Tetapi meskipun itu dia tidak dapat mendekati Chu Feng sekarang. Asteris. Tiba-tiba, suara yang sangat menusuk telinga terdengar. Itu bukan guntur sederhana, itu lebih seperti raungan binatang buas. Dan melihat lebih hati-hati, kulit Zhang Tianyi dan Ziling yang sudah menakutkan langsung berubah sangat. Itu karena mereka heran menemukan bahwa ke arah Chu Feng berada di petir emas dan biru menjalin dengan cepat berkembang. Ketika mereka berkembang, mereka samar-samar membentuk dua bentuk. Mereka adalah bentuk dua binatang besar. Mereka belum pernah melihat binatang sebesar ini. Tetapi mereka sangat menakutkan. Dan juga pada saat itu, mereka berdua dilanda oleh dua binatang buas besar. Asteris boom gemuruh asteris. Segera setelah itu, ledakan yang mengejutkan dunia terdengar. Seluruh benua dari 9 provinsi mendengar suara itu. Beberapa orang di benua lain juga mendengar ledakan itu. Hal yang paling mengerikan adalah bahwa bersamaan dengan ledakan itu, seluruh benua dari 9 provinsi bergetar. Meskipun itu hanya gemetar ringan, itu masih menyebabkan orang menjadi takut tanpa akhir. Lagi pula, suara menakutkan ditambahkan ke efek guncangan tanah selalu menyebabkan orang merasa tidak nyaman. Beberapa orang mengambil tebakan yang cukup gila. Tetapi bahkan tebakan yang paling sepele pun merasa bahwa itu adalah gempa bumi. Apa yang terjadi? Sesuatu sepertinya baru saja terjadi. Itu adalah tanda tanya di hati semua orang karena setelah ledakan dan goncangan berlalu seperti kilatan, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka tidak tahu apakah yang terjadi itu nyata atau hanya imajinasi mereka. Pada saat yang sama, di provinsi Han di benua 9 provinsi, di dalam kota yang mengesankan yang memiliki udara yang mendominasi, ada menara tinggi yang terhubung dengan langit dan menembus awan putih. Menara tinggi itu memesona dalam warna-warna keemasan saat didirikan di sana, seperti pedang tajam yang menikam langit dengan terbalik. Pada saat itu juga, di menara yang tinggi, seorang pria tua berambut putih dan abu-abu berpakaian emas duduk di sana. Saat ini, matanya yang tua tetapi jernih telah terbuka. Mereka menatap provinsi Sui sambil berkilauan. Tiba-tiba, alisnya yang seputih salju dan seperti pedang berkerut ringan ketika dia bergumam, "Provinsi Sui. Apa yang baru saja terjadi?" Dan ketika benua 9 provinsi, bahkan orang-orang di benua 9 provinsi, terguncang oleh suara besar. Di inti ledakan, di dalam lembah Dewa Pedang, semuanya berubah ke titik yang sepertinya tidak ada yang menjadi sama lagi. Lembah Dewa Pedang benar-benar menjadi lembah yang dalam. Lembah dalam yang sangat besar. Bekas lembah Dewa Pedang sudah tidak ada lagi, karena ditutupi oleh lembah yang dalam setengah lingkaran super besar. Luas lembah yang dalam adalah 10 kali lembah Dewa Pedang sebelumnya. Dan di luar lembah yang dalam, retakan tebal dan dalam yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan memanjang. Saat ini, ada beberapa awan berwarna hitam yang tidak mau meninggalkan masih mengambang di langit. Sinar matahari dari matahari yang turun di timur juga menerangi lembah yang dalam dengan asap yang menggulung. Tapi di tempat itu, tidak ada setengah kekuatan hidup. Itu adalah suasana tak bernyawa.